semua, ketemu lagi sama aku Kati di channel YouTube aku. Buat kalian yang baru gabung, selamat datang. Wah, makasih banyak nih guys, kalian udah mampir ke channel YouTube aku. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya pada sehat-sehat aja ya. Nggak kerasa nih ya, sekarang udah minggu pertama bulan ini, minggu pertama bulan Desember. Itu artinya sekarang waktunya segmen buka pintu. Buat kalian yang belum tahu apa itu segmen buka pintu, di segmen ini aku bakal nunjukin ke kalian isi rumah atau peralatan rumah-rumah di Jerman yang mungkin berbeda atau bahkan nggak ada di rumah-rumah Indonesia yang biasanya kita temui. Dan di segmen buka pintu kali ini aku mau bahas soal tempat tidur. Ya, sebenarnya tempat tidur tuh nggak terlalu beda sih tempat tidur yang di sini sama di Indonesia. Cuman ada keunikan, ada satu atau beberapa hal unik di tempat tidur yang ada di rumah-rumah Jerman. Yang pertama kita bahas dulu komponen tempat tidur atau apa ya, susunan tempat tidur mungkin atau isi-isi tempat tidur. Jadi ya tempat tidur di sini sama, ada bantal, kasur, selimut dan keranjang tempat tidur. Kalau bantal itu sama lah di sini sama di Indonesia. Di Indonesia kan juga banyak banget macam bantal, di sini juga, apalagi yang dijual-jual di toko perabotan atau peralatan rumah tangga yang ada di mall-mall, itu kan bantal udah banyak banget macamnya. Jadi itu hampir sama. Nah, setelah bantal, sekarang kita bahas soal selimut. Nah, ada satu hal yang menurut aku unik di sini. Di Jerman, walaupun kita tidur berdua, misalkan di tempat tidur yang lebar, itu selimutnya tetap terpisah. Jadi, kita tidur berdua, selimutnya juga ada dua. Jadi kita nggak akan khawatir selimut kita ditarik sama teman tidur kita, ya kan? Jadi kan kalau di Indonesia biasanya tempat tidur lebar, selimutnya juga satu, lebar juga selebar tempat tidurnya, ya kan? Cuman kadang kalau satu selimut, dua orang tidur dalam satu selimut itu ada yang ngambil selimutnya. Jadi yang satunya narik selimutnya, yang satunya nggak kebagian selimut. Jadi akhirnya satunya bisa tidur nyenyak dengan selimut yang hangat, yang satunya tidurnya kedinginan soalnya nggak kebagian selimut. Jadi di sini kita nggak bakal khawatir nggak kebagian selimut karena setiap orang punya selimutnya sendiri-sendiri. Terus, selain selimut yang terpisah, kita juga punya dua macam selimut, yaitu selimut untuk winter atau musim dingin, dan selimut untuk summer atau musim panas. Jadi kalau winter karena cuacanya lebih dingin, jadi kita pakai selimut yang tebal. Terus kalau sudah memasuki summer dan panas banget, kita pakai selimut yang lebih tipis. Tapi selimutnya tetap sama, satu selimut, cuman ada isinya. Kalau di sini selimutnya tuh kayak gini guys. Ini bisa dibuka, ada resletingnya gitu. Terus dalamnya ini selimutnya, isian selimut. Jadi tebal kayak gini. Nah ini kita pakai waktu winter atau di musim-musim yang udah dingin, kayak musim gugur, winter atau spring itu masih dingin, kita tetap pakai selimut buat winter kayak gini. Jadi dalamnya kayak gini. Nah kalau summer kita keluarin isi selimutnya, kita pakai kainnya ini aja. Jadi tipis banget dan adem. Sejuk maksudnya, nggak terlalu panas. Setelah selimut, kita lanjut lagi ke kasurnya atau matras. Nah ini yang menurut aku paling menarik. Waktu awal-awal aku ngunjungin Jerman itu kayak agak aneh gitu, kok gini ya kasurnya, nggak kayak di Indonesia. Karena kasur di sini juga terpisah. Jadi selain selimutnya guys, kasurnya juga terpisah. Ini karena orang-orang di Jerman itu dalam
menilai barang atau sesuatu, mereka lebih mengutamakan fungsional sama praktikalnya. Jadi lebih ke fungsi dan ke praktisannya. Kenapa matrasnya terpisah? Karena di sini pasangan kan sama-sama punya kesibukan di siang harinya, entah kerja, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, itu kan juga sama-sama kesibukan yang melelahkan dan butuh istirahat yang tenang, ya kan guys. Jadi misalkan pasangan kita nggak bisa tidur atau salah satunya nggak bisa tidur, terus dia guling kanan guling kiri, keluar tempat tidur, balik lagi ke tempat tidur. Jadi kalau misalkan matrasnya satu, pasti kan satunya lagi itu bakal kerasa kan, matrasnya goyang-goyang, jadi agak keganggu, nggak bisa tidur nyenyak juga, ya kan. Nah kalau matrasnya terpisah kayak gini, mau satunya guling-guling kayak gimana pun, berkali-kali keluar masuk tempat tidur, itu nggak akan ganggu yang satunya. Jadi kalau kamu nggak bisa tidur, ya nggak bisa tidur sendiri aja, jangan ganggu yang satunya, soalnya satunya juga besoknya harus kerja atau harus ngurusin rumah, banyak pekerjaan gitu kan. Jadi kita lebih baik nggak merugikan yang lainnya, ya kan. Nah itu kenapa tujuan dari matras yang terpisah. Jadi selain di rumah, di hotel-hotel di Jerman pun tempat tidurnya kebanyakan matrasnya juga terpisah. Jadi beberapa kali waktu aku liburan ke daerah-daerah lain di Jerman, itu hotelnya juga matrasnya terpisah. Awalnya aku agak bertanya-tanya, kok pisah sih matrasnya gitu. Tapi setelah dijelasin, oh ternyata tujuannya kayak gitu. Tapi ya masuk akal juga sih ya, kalau misalkan pasangan kita nggak bisa tidur terus dia guling-guling, kita kan juga nggak mau kebangun setiap saat kan, dikit-dikit kebangun, padahal kita juga butuh tidur yang nyenyak. Dan tidur nyenyak itu atau tidur berkualitas itu kan sangat penting. Nah buat yang nggak suka matras terpisah, jangan khawatir, kan ada tuh alas tempat tidur, alas spring bed, atasnya itu yang gede, yang terpisah sama spring bed. Biasanya kan juga ada yang tebalnya 5-20 sentian itu. Nah itu juga ada di sini yang gede banget, tunggal gitu. Nanti bisa dipasangin di atas matras tempat tidur kita, jadi tetap kerasa seperti satu tempat tidur dan satu matras. Nah teman-teman, itu tadi video tentang tempat tidur di rumah-rumah Jerman. Aku harap kalian suka sama videonya, dan terima kasih juga kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan manfaat dan informasi baru dari video ini. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa dong klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian jika kalian berkenan. Kita ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan, sampai jumpa.